Bang Chu, silakan. Pertandingan dimulai. Bagus. Tanda tangani untuk menjadi sparring partner saya. Siap, Bang Chu. Ini adikku Ahau. Aku segera. Lepaskan aku. Pura-pura apa lagi? Lepaskan aku. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Maaf, maaf. Buta ya, pergi sana. Nggak apa-apa. Ayo pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Universitas Cingteng. Lao Chu, ternyata adik tingkatmu. Kelihatan kayak anak SMA. Dia udah dewasa belum? Tenang Pak Chu. Dia sudah 20 tahun. Keluarganya miskin. Baru datang ke kota besar. Wajar kalau silau gemerlap kota. Cuma pengen cari cara cepat. Selamat Ahau mempertahankan gelar. Ada yang mau naik ring? Pertandingan khusus ini ada hadiah tambahan, yaitu Lepaskan aku. Apa hadiahnya aku nggak tahu. Lepasin. Diam lu. ibumu udah jual kamu seharga 50.000 ke dojo kami. Sekarang disuruh apa? Harus nurut. Jangan dong. Nggak nyangka menang bisa dapat cewek cantik. Kalau tahu gitu, aku aja izin naik ring. Emangnya kamu pikir diri kamu siapa? Bisa ngalahin Ahau kali? Lao Chu, doyomu. Sejak kapan ada peraturan ginian? Cewek ini kelihatannya masih polos banget. Lepasin gue. Manajer sini. Sudah waktunya diganti. Dasar gigolo! Berani-beraninya mau mati. Lu juga naksir cewek itu? Dengar ya, udah dari lama gue incer dia. Malam ini dia harus jadi milik gue. Mati kali lu. Mari kita ucapkan selamat untuk penonton ini. Sebagai pemenang resmi. Makasih ya. Terima kasih padaku. Berani-beraninya kau mencari masalah di sini. Kakakku manajer tempat ini. Berebut wanita denganku. Lihat dulu kau punya kemampuan atau tidak. Aku menang. Malam ini dia milikku. Diam saja dan ngapain? Serang dia.
Satuan, Cu. Maaf. Anak buah tidak tahu identitas Anda. Semua karena kelalaianku. Sejak kapan tempat ini? Jadi kerajaan adikmu? Aku menang pertandingan mau bawa seseorang pergi. Masih harus izin dia? Tidak mungkin. Dia kan wanita pilihan Anda. Kami pasti tak berani. Mencelakainya, Manajer Lee, kapan aku mengizinkan gelanggang tinju jadikan wanita sebagai hadiah? Kau cari mati. Bawa mereka pergi. ya, Jangan sampai aku lihat mereka lagi. aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Sobat Cu. Diam saja ngapain? Turun. Turun. Malam ini aku menang lomba. Kau kalahkan aku. Tidak boleh. Aku Ada apa? Hadiah malam ini 100.000. Tenang saja. Aku akan sangat santai. maaf. Pak Chu, kau pemilik tempat ini. Mau cewek kayak apa juga bisa. Aku jelek kok. Mohon lepaskan aku. Takut? Mending balik ke kampus, diam di sana. Ini bukan tempat yang cocok untuk kerja paruh waktu. Bu, Tang Xiue. Sekarang transfer 100.000 ke aku. adikmu mau nikah? Butuh uang. Mana ada uang segitu? Basa-basi apa sih? Malam ini kamu tidak mau tidur dengan pria? Coba minta ke dia. Kalau kau bisa memuaskan kebutuhan seksual pria, apa yang nggak bisa dia kasih ke kamu? Jadi kamu benar-benar Ambil uang 50.000 dari gelanggang tinju. Lalu menjual aku? Adikmu adalah anakmu sendiri. Apakah aku bukan juga? Jangan teriak-teriak gitu. Bajingan kecil. Berani bandingin sama adikmu. Aneh tahu kau nggak ada gunanya begini. Dari dulu juga. Sudah seharusnya aku tenggelamkan kau. Bu, Biar aku kasih tahu ya. Kalau besok kamu nggak bisa bayar 100.000 ini, aku bakal ke sekolahmu. Lakukan pengunduran diri, lalu paksa kau pulang untuk menikah. Si Pincang Li sebelah rumah mau kasih mahar 100.000. Tang Xiwe, kamu pikir sendiri baik-baik. Aku ini ibumu. Seumur hidupmu. Jangan harap bisa lepas dariku. Hadiah malam ini akan diberikan kepadamu. Kamu milikku. Kalau aku kembali ke rumah itu, benar-benar tidak bisa hidup lagi. setidaknya dia terlihat bukan seperti orang jahat. Yang Mas Chu, Aku sudah putuskan 100.000 yuan. malam ini aku milikmu. Apa perkataanku tadi tidak cukup menakutkan? Tidak membuatnya takut? Rp100.000 tidak mahal. Tapi tubuh kecilmu ini, Bisa tahan? jangan-jangan kau pikir aku orang yang baik? Aku akan tidak apa-apa. Turun. Tidak bisa. Aku harus dapat uang ini. Kalau kau merasa ada yang kurang dariku, kau bisa bilang, aku bisa belajar. Aku menyuruh supirnya turun? Setakut itu. Berani naik. Tapi sekarang kau nggak bisa menyesal lagi. Suka banget ya sama dasiku.
Jangan gitu ah. Tak apa. Katanya sih bisa diajari. Aku pertama kali nih. Oke, aku lembut-lembut. Udah bangun? Uangnya mana? 100.000. Awalnya nyelamatin kamu di gelanggang tinju. Kukira kamu dipaksa. Nyatanya, kamu beneran sukarela. Aku berangkat sekarang. Kalau butuh duit, Gak usah. Kita nggak bakal ketemu lagi. Kayaknya aku terlalu baik semalam. baju kemarin udah nggak bisa dipakai. Sudah ku bawain baru. Ganti baru pergi. Bos. Kamu telat 5 menit. Maaf. Tadi mampir ke bank dulu. Jadi agak terlambat. Sudahlah. Mengingat kamu bisa main cello, ku beri peluang lain. Bar buka malam ini, jangan lupa kirim. Jangan malas. Kalau performamu bagus nanti malam, kajimu naik. Makasih bos. Pak Chu, Nona terus merengek minta ketemu kamu. Gimana? Nggak mau. Halo. Malam ini lantai 3 seberang. Magic Soundbar lagi bagi diskon minuman. Dibikin sengsara semalam? Masih ada energi buat kerja paruh waktu hari ini. Bukannya udah dikasih 100.000? Uang 100.000. Bukannya sudah ditransfer ke kamu? Kamu harus memaksa saya segini? 100.000 cuma bayaran orang lain. Adikmu kan baru nikah. Harus beli rumah dong. Bu, kamu harus memojokkan saya segini? Setiap bulan saya kerja. Banyak pekerjaan sambilan. Duitnya semua untuk adik. Gue beneran gak ada duit buat beliin dia rumah lagi. Ditambah duit pagi ini. Udah ratusan ribu kan? Sok suci apa sih lu? Terus pergi sana. Cowok itu bisa keluarin 100.000. Bisa juga keluarin 200.000. Bu, pakai duit hasil nuker anak sendiri. Bisa tenang tidur. 50.000 aja. Lu jual gue ke klub tinju. 200.000. Gue gak segitu harganya. Lu kira gue gak bisa ngurusin lu? Kalau 3 hari gak ada duit, gue datang ke sekolah lu, gebukin lu pulang buat nikah. Direktur Chu, rapat mulai 10 menit lagi. Terima kasih Direktur Chu. Sudah mau dukung alat medis kami. Tenang saja, kami tak akan mengecewakan. Ayo, Lao Chu. Malam ini ada bar baru buka. Main yuk. Gak tertarik. Baiklah. Bar Fantasia itu kedengarannya keren. Kalau gitu aku pergi sendiri. Tunggu dulu. Mbak yang mana? Young Master Pay. Sekarang ada pertunjukan cello di bar. Jadi kami mengatur tempat di luar untuk Anda. Jika diperlukan, bisa pindah ke ruang VIP. Hei, Young Master Chu kami. Tidak suka keramaian. Tidak usah. Duduk di luar saja. Bukankah ini si kelinci kecil semalam?
Hai, Young Master Lin. Ini mantan pacarmu kan? Kenapa Dana seronok begini? Keluar nyari lelaki baru? Aku berpakaian begini. Semua karena perintah bos. Kalau keberatan ngomong langsung sama dia. Tang Xue. Waktu kau putusin aku dulu. Sangat memalukan. Sampai aku kayak anjing terlantar. Aku mau kau temani aku minum sekarang. Biar minta maaf sama aku. Lao Chu, itu kan sepupumu? ngawur. Waktu itu jelas-jelas kau yang maksa aku. Aku nggak pernah suka sama kamu. Aku udah jam pulang. Aku nggak minum. Tang Xue. Jangan sok suci. Bukannya kau butuh uang. Ayo, 1 gelas 1.000. Minum! Tuan Lin keren abis. Cewek. Emang harus dihajar. Udah pakai baju gitu. Kan emang cari cowok. Bisa ditaksir Tuan Lin? Lepasin. Itu kehormatan buatmu. Bekas ciuman. Tang Xue. Waktu gua ngejar lu dulu. Sentilan tangan aja nggak boleh. Sekarang demi uang, dijual ke orang lain ya? Dia bayar lu berapa? Kubayar 2 kali lipat. Gimana? Jual ke siapa saja sama saja. Lepaskan aku. Bicara dong. Siapa yang berani macam-macam sama gua? Kamu ini? Kak, Kau mantan pacarnya? Bukan. Dia yang menjelek-jelekkan aku. Mau memaksaku bersamanya. Ayahmu mengajarimu begini? Mengganggu perempuan di luar? Sepertinya aku perlu bicara baik-baik dengan ayahmu tentang pendidikanmu. ini cuma salah paham. Aku hanya bercanda. Aku tak akan berani lagi. Mohon jangan bilang ayahku. Tang Xue, maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Tak apa. Memang mudah mengalah sih. Terima kasih. Kamu belakangan ini sudah berapa kali bilang terima kasih? Kaki sudah tidak pegal. Kalau benar-benar mau berterima kasih, balas budi dengan tindakan. Aku nggak mau bisnis yang rugi. Bercanda kok. Bukannya udah dikasih 100.000? Masih kurang? Nggak stay di sekolah yang bener. Malah main ke tempat kayak gini. Ini urusan rumah tanggaku. Nggak usah Tuan Cu ikut campur. Aku masih ada kerjaan duluan ya. Udah malam banget gini. Masih aja belum turun? Lindsay, sebenarnya lu mau apa sih? Apa nih? Ya siap-siap temenin lu malam mingguan dong. Tang Xue. Pura-pura sok suci amat lu. Kalau kita Tuan Lin. Udah nggak ngeremehin lu, syukur deh. Ngerti belum? Jadi anak penurut ya? Jangan sentuh aku. Bangsat lu. Dikasih muka malah minta tapal. Ayo copot bajunya. Biar aku rekamin baik-baik. Biar semua pada lihat. Lihat nih Tang Xue kita. Waktu nemenin cowok. Separah apa? Jangan. Lindsay, lepaskan aku. Lindsay. Biar ayahmu yang memukulmu sampai mati. Mereka juga memfoto. HP-nya mana?
Tuan Lin, Anda baik-baik saja? Tang Xiwei. Jangan-jangan kamu merayu sepupuku. Aku harus hukum dia. Berikan HP-nya. Halo kakak Mengya. Ada perempuan tak tahu diri. Merayu sepupuku. Kamu tidak mau urus. Lepas sepatumu. Asrama sudah tutup jam segini. Nggak masuk? Bermalam di koridor? Tuan Chu. Terima kasih. Tuan Chu, biar saya saja. Jangan bergerak. Nggak mau luka jadi bekas, kan? Suka nangis banget. Aku juga nggak ngapa-ngapain. Maaf. Aku cuman... Nggak ada yang pernah peduli sama aku. Nggak ada yang nanya aku sakit atau bakal berbekas. Maafkan aku. Udah, jangan terus-terusan minta maaf. Orang tuamu mana? Mereka nggak peduli aku hidup atau mati. Mungkin di mata mereka. Hanya adik laki-lakiku yang anak mereka. Jadi uang 100 juta itu, dan semua uang hasil kerjamu, diambil lagi buat adikmu. Kok kamu tahu? Pasti terlihat di wajahmu. Maafkan aku, Pak Chu. Aku nggak seharusnya cerita semua ini. Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Tang Xiwei, kalau aku bisa bantu kamu lepas dari orang-orang yang mengisap kehidupanmu, kamu mau balas apa? Kamu... Kenapa mau bantu aku? Karena... Tang Xiwei, Ikuti aku. Pak Chu, maaf, aku tak bisa. Malam itu, kita sama-sama mau. Mulai sekarang. Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Tasmu nggak dibawa? Halo, Bu. Tang Xiwei. Sudah mikir belum? 200.000. Atau kamu jangan mau sekolah. Kamu masih tercatat di kartu keluarga kami. kamu nggak bisa kabur. Uangnya bisa kuberi. Lebih baik terima aku daripada diancam orang lain. Tang Xiwei. Sama-sama suka. Kamu nggak salah.
Makasih bajunya. Sok-sok sopan aja. Minum dulu. Abis minum baru sarapan. Aku cek dulu. Kamu ngapain di sini? Ajin, aku tunanganmu. Ya pasti nyari kamu dong. Suara apa tadi? Dia punya tunangan? Jangan-jangan ada si mungil tak tahu malu. Yang manfaatin aku nggak ada datang ke kamu. Biar lihat. Lari kencang juga ya. Ajin, aku salah sangka padamu. Kau tidak salah sangka. Mana tak lihat baju berserakan di lantai? Kamu! Ajin! Aku tahu itu ulah perempuan-perempuan itu. Dasar tak tahu malu naik ke tempat tidurmu. Aku tak akan marah kok. Ajin! Jangan menganggap dirimu sebagai tunanganku. Itu cuma omongan sembarangan. Orang tua waktu kita kecil dulu, aku saja tak anggap serius. Ajin! Ajin! Linzia! Siapa sebenarnya perempuan itu? Namanya Tang Xiue. Sekolah satu kampus denganku. Kakaknya. Kakak harus beri dia pelajaran. Perempuan itu membuatku dihajar 30 kali cambuk oleh ayahku. Tuan Chu sudah punya tunangan. Kenapa masih mau dengan aku? Lebih baik jangan ketemu lagi dengannya. Anak haram tak tahu diri. Siapa yang ajar kamu naik ranjang pria? Untuk jadi pacar gelap? Kamu adalah... Aku tunangan Chujin. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Jangan tertipu sama dia. Dia kerja paruh waktu di bar kemarin. Cuma pakai baju koyak. Aku lihat sendiri. Bukannya dia mantan pacar Lin Gongzi? Kok bisa orang kayak gini? Bener nggak? Yang punya udah datang. Gak mungkin bohong, rusakin hubungan orang lain. Dari lahir udah cocok jadi pelakor. Aku enggak. Udah kutangkap basah di ranjang. Kamu masih nggak ngaku? Pasti kuadukan masalah ini. Kedauyuan kalian. Jangan! Aku dan Tuan Chu cuma pertemuan sekilas. Lagi pula dia tak pernah bilang. Dia punya tunangan. Aku bukan pacar kesayanganmu. Pedenya jadi si kesayangan. Ngapain nangis-nangis? Aku rasa kamu memang... Pakai muka polos begini. Buat nyamperin dia kan? Tunggu aku hancurin muka polosmu. Biar nggak bisa goyangin pria lagi. Ajin! Nona An. Kita bukan kenal dekat. Dan aku juga nggak suka sama kamu, apalagi pacaran. Jadi aku mau besok lihat kamu sudah memfitnah Tang Xiue. Minta maaf secara terbuka. Tempel di papan pengumuman depan juga boleh. Ajin! Kenapa kamu blind? Si kampungan Deso. Suka-suka aku mau belain siapa. Ada yang nakal lagi? Orang ini gimana sih? Jangan berantem. Minta maaf. Maaf. Suruh dia minta maaf. Maaf. Aku tidak seharusnya memfitnahmu. Itu Linzia. Dia menyuruh kami menyebarkan rumor tentang bilang kamu punya hubungan dengannya. Dia ingin memaksamu menyerah. Maaf, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kamu memang orang yang mudah ditindas. Pergi begitu saja? Tuan Chu. Siapa sih yang membentuk sifatmu? Menjadi begitu lembut? Dipukul tidak tahu balas memukul. Nonaan adalah tunanganmu. Wajar kalau dia marah dan memukulku. Hubungan kita memang dari awal salah. Ini kesalahanku. Maaf. Aku tidak akan menghubungimu lagi. Jangan pergi. HP-nya berikan padaku.
Sudah kubilang aku tidak dekat dengannya. Hanya pernikahan lisan yang diatur keluarga. Tentang hubungan kita, aku ikhlas kok. Kamu nggak salah. Nomor HP ku udah aku simpan. Kalau Anya dan Lin Zihong masih ganggu kamu, kabarin aku ya. Pasti Tenchu ini orang penting. Aku nggak boleh ngerasa sayang padanya. Cuma karena baik ke aku. Tang Shiyue, jangan matre gitu deh. Halo Bu, Yue. 20 juta udah ku terima. Udah ku tahu, Anakku kan paling hebat. bisa dapat jodoh orang kaya pula. Gini aja. Suruh dia langsung. Beliin kamu rumah cash. Nanti buat rumah nikah adikmu. Aku nggak boleh kontak dia lagi. Tenchu nggak pantas deket-deket sama orang kayak aku. Bu! Aku udah kasih Ibu 30 juta bulan ini. Kalau masih mau uang, coba jual aku. Cukup nggak buat beli rumah? Itu maksudnya apa, Bu? Kamu bilang dia nggak mau kasih. Sayang. Makin pinter ya. Dia berani nggak dengerin gue? Santai aja, nak. Nanti Mama langsung ke sekolah buat ributin. Udahlah, Mah. Kan kakak gue sekarang. Deket sama orang kayaknya tuh, kita harus manjain dia dulu. Lagi pula dia kan lembut hati. Nanti lu kasih omongan manis dikit. Masa dia nggak ngasih? Anak Mama emang pinter. Dokter, Apa sel ada masalah ya? Tang Shiyue. Itu kan pacarnya Chujin tuh, si kecil manis. Oh, nggak apa-apa. Ini pertama kalinya kamu berhubungan badan. Terlalu keras. Kelewat kuat. Jadi data pelvis terstimulasi, terasa nyeri dan berat di perut bawah, istirahat yang cukup aja. Oh, terima kasih dokter. Oh iya. Lain kali jangan terlalu keras berhubungan. Biarkan dia kendalikan dirimu. Hei, Pak Chu. Kamu keterlaluan banget sih. Si mungil kamu aja udah dirawat di rumah sakit. Ada apa? Dia sakit. Bukan. Itu gara-gara kamu. Lain kali habis main-main sama dia. Bisa nggak lembut-lembut dikit? Ayo naik. Tang Shiyue, ayo naik. Jangan sampai aku bilang 3 kali. Gimana kabarnya? No. Aku baru ingat, barangku ketinggalan di asrama. Kamu pergi dulu aja. Dia menghindariku. Maaf. Tuan Chu. Hari ini pergi ke rumah sakit. Tuan Chu. Anda sudah memberi saya uang. Sudah banyak bantu saya. Urusanku nggak perlu Anda pusingkan. Aku bisa atasi sendiri. Bagaimana caranya? Sifatmu kan begini. Dijual orang saja, masih mau hitungin uang untuknya. Nggak bakal. Aku udah bilang sama mereka. Aku nggak akan kasih duit lagi. Kalau mereka datang ke sekolah, ganggu kamu. Dengan dalih, hubungan darah, ngebaca perasaanmu. Gimana dong? Aku bisa urus sendiri. Aku tahu kamu hebat. Makanya orang kayak aku harusnya jangan deket-deket kamu. Lagi pula, aku nggak mau jadi kekasih kecil. Kalau nggak mau, tolak aku langsung. Nggak usah ngumpet. Aku nggak maksa kok. Boleh. Tang Shiyue, apapun itu, selama kamu nggak mau, kamu berhak nolak.
Bahkan orang yang paling dekat denganmu sekalipun. tak punya hak untuk mengambil keputusan atas namamu. Lakukan dengan berani. Kalau kau memang tak mau, aku tidak akan mencarimu lagi. Aduh, Tuan Muda P. Direktur Chu sudah merasa tidak enak sejak tadi malam. Dia menginap semalaman di kantor. hati-hati ya. Baik. Lao Chu, Aku ditolak. Siapa? si kelinci putih itu, Bukan main... Kok serius? bukannya kau bilang tidak suka tipe seperti itu? Memang tidak suka. Aduh, Tuan Muda Chu kita ini, postur tubuhnya sempurna. Wajahnya sangat tampan. Masih orang terkaya pula. Dia menolakmu. Pasti akan menyesal. Aku sudah memberinya satu kesempatan. Dia sendiri yang tidak mau. Bahkan kalau dia datang lagi padaku, aku tidak mau urus dia. Ya. Makan malam bareng kita. Dekan kita ini pengen ngobrol langsung sama kamu soal kerja sama medis. Bukannya Tang Xiu sakit? Kasih surat diagnosanya. Katanya tidak mau urus. Kasih. Kak Anya, keluarga Tang Xiwei miskin banget. Kayaknya Tinggal di desa Lin Sui. Aku cuma tahu segini. Kak Anya, kalau bukan karena dia, mana mungkin aku dipukuli sampai begini parahnya sama ayahku. Nggak tahu juga dia punya kehebatan apa. Sampai sepupuku segitu melindunginya. Cuma kan, barang lucu yang pamer pesona. Nggak usah kamu ngomong. Aku pasti berurusan dengannya. Tang Xiwei. hal apapun asalkan kamu tidak mau. Kamu punya hak untuk menolak. Bahkan orang terdekatmu sekalipun tidak berhak mengambil keputusan atas namamu. Halo Ibu. Mulai sekarang, Aku tidak akan kasih uang lagi. Aku tidak punya. Juga tidak punya kemampuan itu. Yue, jangan marah dong. Sebelumnya, Memang salah Ibu. Adikmu ini mau menikah nih. Ini semua berkat kamu loh. Begini ya. Kedepannya kita... Kami tidak akan minta uang lagi darimu. Setuju kan sayang? Beneran? Kalian juga nggak akan ribut di kampusku lagi. ngomong apa sih kamu? Aku kan ibumu. Tentu aku harus Mengharapkan kamu rajin belajar. bisa jadi orang sukses. Lusa adikmu akan bertunangan. Mau mengadakan perjamuan di rumah? Pulanglah sebentar. Kamu ini kakak sulung. Adik iparmu juga harus bisa bertemu kamu. Oke. Aku akan datang tepat waktu. Nonan. Tenang saja. Anakku sangat patuh padaku. Dia bilang akan pulang. Pasti akan kembali. Lihat uangnya ini. Passwordnya semua angka 4. Nona An! Ini bagaimana? Aku belum selesai bicara. Aku mau Tang Xiwei setelah kembali. Tak akan bisa kembali lagi. Mengerti? Nona An, tenang saja. Asal uangnya cukup. Kau mau kami... Lakukan apapun pada Tang Xiu. Bagaimana kalau kami menikahkannya? Boleh. Tapi, kalian harus bantu aku. Pilihkan suami yang baik untuknya. Ini tak usah khawatir. Si pincang li sebelah itu jago ngerem cewek. Saya jamin di kota ini, Anda nggak bakal nemu Tang Xiwei. memang buah jatuh. Tak jauh dari pohonnya. Kalau sudah berhasil, Saya kasih tambahan 200 juta. Waduh, tenang aja. Nih gadis, Begitu pulang, saya jamin dia. nggak kabur lagi. Hati-hati di jalan.
Rapikan semua projek. Hari ini sore, saya mau laporan segini. Untuk kuartal ini, siap. Ada lagi rapat siang ini. 5 jam 2. Siap. Pak Chu, Anda kerja terus-terusan tanpa henti. Sudah lama. Nggak istirahat cukup. Bu, Astaga. Yue pulang. Xiao Yu. Cepat keluar sini. Kakak pulang. Akhirnya kau pulang, Kak. Kangen banget sama kamu. Sini masuk dulu minum. Xiao Yu, bukannya hari ini tunangan? Kenapa rumah belum dirapikan? Sebentar adikmu suruh orang bereskan. Kamu masuk duduk dulu. Mama ambilkan air. Ayo cepat masuk. Xiao Yu, kenapa kau mengunci pintu? Ngunci pintu. Ya, buat mencegah kamu kabur. Calon pengantin kabur. Siapa? Siapa calon pengantin? Ma, Bukannya sudah kubilang? Si Jack lumpuh sebelah suka sama kamu. Tapi tenang, Tenang. dia bilang bakal baik sama kamu. uang yang kalian mau, bukannya sudah kubayar? Mengapa begini? Begini padaku, Kak. Perempuan menikah? Bukankah itu cuma masalah waktu? Perintah orang tua. Kata Mak Comblang. Masalah waktu saja. Aku nggak mau nikah, nggak mau. Minggir. Bukannya aku sudah kasih kalian uang sebanyak itu? Sebenarnya masih ada. Apa lagi yang kurang puas? Aku nggak mau menikah. Enggak mau. Bukan kamu yang menentukan. Malam ini, aku akan panggil si Lumpuli datang. Hari ini, kamu harus tidur dengan dia. Bu. Aku nggak mau nikah, Bu. Bu! Tang Shiyue, kamu jangan macam-macam ya. Kalau nggak mau dipukul, jangan coba-coba lari. Dengar ya. Kartu keluargamu ada di rumah kami. Lari ke ujung dunia sekalipun. Aku bisa temukan kamu. Hujan turun. Aku tidak bisa menikah. Kalau saja aku bisa melindungimu, Aku harus cari cara keluar dari sini. bantu kamu lepas dari orang-orang penghisap darah. Cuan Chu, Tang Shiyue, kamu menangis? ku mohon selamatkan aku. Aku sama kamu. Tolong selamatkan aku. Direktur Chu. Bawa orang ke desa Lin Shui cepat. Yue dengar kata? Cepat ganti bajumu. Sebentar lagi si Pincang Li datang jemput. Aku tidak ganti. Bu, ngapain bicara omong kosong sama dia? Kamu tahan dia, aku yang gantikan bajunya. Baik. Lepaskan aku. Wah, berani memberontak. Kemari. Lepaskan. Bu, pegang tangannya. Tuan Chu, tolong aku. Mereka kasih kamu berapa? Aku tahu bapak bos besar. Tapi ini urusan keluarga kami. Lagi pula Tang Siwei itu anakku. Perintah orang tua. Wei Zhiyan. Jawab apa yang ditanya Pak Chu. 300.000? Aku kasih 500.000. Jangan ganggu Tang Shiyue lagi. Tang Shiyue ternyata bergaul sama pria kaya ini. Jangan sampai kita lepaskan dia. 1 juta. Kau belum punya hak untuk negosiasi denganku. Kalau nolak sekarang,
nanti tidak akan dapat sepeser pun. Pak Cu kasih kita 1 juta. Seumur hidup kita. Tidak akan cari Tang Siwei lagi. Kami jual dia pada Anda. Tunggu kau. Baik. Asistenku akan temani kau. Urus pindah ke Tang Siwei. Mulai sekarang, antara Tang Siwei dan kalian, sudah tak ada lagi hubungan hukum apapun. Setuju 1 juta. Karena sekarang dia milikku. Dan kau memukulnya. Kita akan menyelesaikan masalah ini berdiri. Siapa yang memukulmu? Balas dia. Lawan balik. Kamu main-main. Kalau ada yang mengganggumu, langsung lawan. Ayah yang tanggung jawab. Mengerti? Ya. Tuan Chu, terima kasih hari ini. Tapi uang 1 juta itu anggap saja aku pinjam. Pasti akan kukembalikan. Tak usah berterima kasih. Apa kau lupa? Janjimu dulu. Aku ingat. Aku mau ikutmu. Tak ada baju untukmu di rumah. Pakai bajuku dulu. Aku mandi dulu. Ada apa? Aku... Kenapa? Mau balas budi? Istirahatlah yang cukup malam ini. Lupa perkataan dokter. Bagaimana kamu tahu? Asalkan lebih lembut. Seharusnya enggak masalah. Istirahat yang cukup malam ini, banyak kesempatan nanti. Aku nggak sekejam itu. Pagi Tuan Chu. Sudah bangun? Sebentar lagi aku harus ke kampus. Aku ganti baju dulu. Kemarilah. Nggak tahu kamu suka gaya apa? Aku beli sesuai seleraku saja. Kalau masih mau yang lain, kasih tahu pembantu rumah. Dia akan siapkan. Ini semua buatku?
Tentu Terima kasih, Tuan Chu. Tapi, jangan boros-boros untukku. Aku nggak layak dapat perlakuan ini. Berdiri tegak. Jangan terlalu sopan berlebihan. Aku ini pebisnis. Kalau sudah disiapkan untukmu, berarti kamu layak. Terima saja. Bye-bye, Tuan Chu. 小月 Pagi, Nuo-Nuo. 小月 Kok aku rasa kamu berubah? Apa tidak cantik? Cantik. Tapi aku rasa kamu jadi lebih percaya diri. Sepertinya akhir-akhir ini moodmu bagus ya. Ayo cepat jalan. Direktur Chu kembali ke kantor. Ke rumah keluarga Lin. Kamu ngomong dong. Apa sih obat bius yang diberikan Tang Xue? Ajin. Kak sepupu malah menyelamatkan Tang Xue. Masa sih Kenapa tidak mungkin? Kak sepupu? Nona An, kamu masih sempat cari Xiao Ye. Aku... Ayah, ada apa? Anya. Berhentilah berbuat konyol di depan Cujin. Dia menghentikan kerjasama dengan perusahaan kuartal ini. Kamu tahu nggak berapa banyak uang saya rugi? Kenapa Ajin? Mana mungkin Cujin menikahi orang cantik yang tak berguna? Cuma iseng aja. Lelaki punya beberapa wanita di luar. Bukannya wajar? Nanti kalau dia mainnya sudah, pasti kembali. Saya paham. Lindsay ya, jangan cari-cari lagi. Masalah dengan Tang Xue. Ini peringatan terakhir saya. Baik, saya janji. Saya tak akan ganggu dia lagi. Kakak, percayalah saya. Ayah benar. Ajin cuma ingin sensasi baru. Cuma buat senang-senang. Aku tak percaya. Dia akan mengumumkan hubungannya dengan Tang Xue. Di mata orang lain, aku dan Ajin memang ditakdirkan menikah. Sudah cukup. Lao Chu, lusa ada pesta kemenangan, jangan lupa datang. Kamu investor utamanya. Harus beri saya muka. Nggak, Kau bawa kambing kecil itu ke rumahmu? Halo? Kalau begitu Pak Cu serahkan padamu. Dia minum sedikit karena acara hari ini. Bukannya ini CEO licik? Sama kelinci kecil? Yang Master Pei, kurasa tugas utamamu sekarang adalah Yun install aplikasi novel. Di rumah kan ada sandal. Kalau telanjang kaki terus masuk angin, nanti pas datang bulan perutnya sakit gimana? Tuan Chu kok tahu hal-hal begitu? Oh iya. Tuan Chu kan sudah pernah pacaran. Tahu hal begini wajar lah. Terus ke perempuan lain. Juga segini baiknya. Tentu enggak. Aroma apa ini? Oh, Aku masak makan malam.
Mau coba? Coba dulu enak apa enggak? Besok aku ada rapat. Nggak pulang. Kalau takut, kembalilah ke asrama. Oke, kalau gitu kamu makan banyak-banyak. Aduh, Tang Shue. Kamu jujur ya? Beberapa hari ini kamu nggak pulang ke asrama. Jangan-jangan diam-diam. Pacaran? Nggak kok. Dengar dari siapa? Kamu cuekin aku berhari-hari. Pokoknya, hari ini kamu nemenin aku jalan-jalan. Mau kemana? Ayahku baru dapat proyek. Sekarang ada pesta perayaan. Dia maksa aku datang. Aku nggak kenal siapa-siapa. Tapi pesta semacam itu, apa nggak aneh kalau aku ikut? Lah, kenapa? Mereka urus kerja sama mereka. Kita santap makanan kita. Udahlah, harus ikut. Pulang sekolah langsung ikut aku. Nanti kamu dandan dulu. Siap. Pokoknya, Tuan Chu juga tidak ada di rumah malam ini. Peijin sudah sampai. Tuan Muda Pei dan Dekan sudah menunggu di ruang VIP. Ima, proyek kali ini. Keluargaan juga ikut serta. Ayah menyuruhku ikut. Aku bisa menemanimu sebagai pasanganmu. Tak perlu Kima, aku sudah menunggumu. Lama sekali di bawah. turun. Tutup pintunya. Cepat masuk. Aku sengaja berdandan untukmu hari ini. Jangan malu-malu lagi dong. Nono, apa penampilanku ini? Terlalu berlebihan? Masa sih? Selama ini pakaianmu terlalu sederhana. Percayalah padaku, kostum hari ini sangat mempesona. Sudah. Ayo cepat. Tang Shiwei. Kok kamu ada di mana-mana sih? Dasar imut gak tahu malu. Aku gak bakal biarin kamu tetap di tempat penting begini. Kita makan di sini aja yuk. Jangan-jangan kurang sopan ya. Emang kenapa? Mereka lagi sibuk sosialisasi kok. Gak bakal ngurusin kita. Nona cantik. Boleh tanya, malam ini ada pendamping pria? Gak ada. Ada keperluan apa? Pak Chu, berkat bantuan Anda, kami baru bisa ngadain pesta perayaan ini. Benar tidak mau tinggal lebih lama? Dekan, Shokini, memang kurang suka acara begini. Jangan dipaksa ya. Tang Shiyue. Kok dia bisa di sini? Bawa cowok lain lagi. Dandanannya beda dari yang lain banget. Enggak. Aku justru suka acara seperti ini. Dekan jangan khawatir. Aku lihat-lihat sekeliling. Boleh kami aku beruntung mengajakmu sebagai pendampingku malam ini? Maaf ya. Aku tak bisa jadi pendampingmu. Bukannya kamu datang sendirian? Iya. Aku datang sendiri. Tapi aku tak mau jadi pendampingmu. Maaf. Tang Shiyue, kamu berubah. Kamu tidak lagi penakut seperti dulu. Kalau waktu itu, di depan semua orang, kamu bilang ke Linzie, gua nggak suka sama lo. Mungkin rumor jahat akan tersebar. Tang Shiyue. Apapun selama tak mau. Langsung tolak saja. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku putri keluargaan. Hanya, biar kulihat siapa yang membawa Si perusak hubungan manis ini. masuk ke sini. Berdandan norak begini. Ternyata ada anjing kecil di sini. Aku lagi bicara sama kamu. Kamu nggak punya sopan santun ya? Ajin! Apa acara bisnis yang Bapak Chu bilang? Ada di sini? Dia cuma nggak mau orang lain tahu hubungan kita. Atau, sudah kuduga, di depan orang lain. Mana mungkin dia nggak kasih aku muka. Kamu tahu nggak? Ajin paling benci warna norak kayak gini. Murahan, ampas.
Dia nggak suka lihat barang murahan kayak gini. Apalagi orang Direktur Chu kan investor terbesar. Buat proyek ini, kalau bikin dia marah kali ini, masa dia masih bisa lanjut kerja sih? Nona An kan udah bilang, dia itu anjing kecil. Dan kayak gini, Kayaknya lagi nyari sugar daddy. Tak tahu malu. Barusan aku coba gombal dia. Dia masih mengabaikanku. Ternyata cuma sok suci. Nonaan, kalau aku murahan, berarti kualitasmu tinggi dong. Jadi pendidikan yang kamu dapat cuma buat memfitnah orang sembarangan? Kamu? Apa kamu lupa? Waktu itu karena kamu menuduhku jadi pembantu kecil. Surat permintaan maaf yang kau tulis masih menempel di papan pengumuman. Ngomong apa sih kamu? dasar pelayan kecil. Berani-beraninya halangi aku? Satpam mana? Diam aja ngapain? Cepat keluarkan si pembantu kecil ini. Sekarang juga. Berdiri. Ajen. Kamu mau mengusirnya? Ngapain repot-repot? Cepat minggir. No, ayo kita pergi. Kamu masih mau pura-pura nggak kenal aku? Ya ampun, hubungan apa si Ucu sama dia? Mereka saling kenal? Xiao Yue, gimana bisa kenal Pak Chu? Aku ingat pernah bilang sama kamu, kalau ada masalah harus cari aku. Aku lihat Pak Chu sedang sibuk. Jadi takut ganggu. Acing. Aku cuma mau lihat, setelah diajarin berbulan-bulan, kalau diganggu orang luar, bisa melawan atau enggak. Lumayan lah. Ayo pergi. Loh, Pak Chu gandeng dia pergi. Mereka apa hubungannya sih? Pak Chu, apa aku ganggu kerjaanmu? Datang sama siapa? Sama teman sekelas. Besok jangan pakai baju kayak gini. Jelek ya? Kata nonaan kamu tidak suka, yes aku tidak akan pakai lagi. Pak Chu. Cantik kok. Cantik sampai aku tak mau dilihat orang? Pak Chu acaranya belum selesai. Tanpa izinku, nggak ada yang berani masuk. Chu Jin jangan di sini. Jangan takut. Pak Chu. Kau bangun? Baju yang kemarin itu bisa kirimkan ke sini? Itu punya temanku. Harus ku kembalikan. Ngapain dikembalikan? Emang aku nggak punya uang buat beli? Bukannya kau tidak suka. Baju bergaya begitu? Tang Shiwei. Kau ngerti nggak sih? Apa itu flirting? Mau pakai apa ya pakai saja. Nggak perlu sembunyiin jati dirimu. Cuma buat menyenangkan aku. Duniaku pilihanku. Benarkah? Pilih mana yang kau suka. Gimana? Cantik sekali. Tang Shiwei.
Kartu debitku tak ada batas. Mau beli apa saja tinggal pakai ini. Makasih. Xiaoyue. Apa Bapak Xiaochu? Kamu dan Xiaoyue berdua? Bertemu secara kebetulan. Xiaochu masih ada urusan. Kami duluan pergi. Ayo pergi. Halo. Saya Chu Jin. Halo Xiaochu. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya Qiao Yinwo. Kamu putri grup UE ya? Putri Pak Ciao. Bukan siapa-siapa kok. Tak disangka. CEO sekelas Pak Chu. Masih ingat perusahaan ayah saya. Tapi melihat hubungan akrab saya dengan Xiao Yue. Mohon Xiaochu, kedepannya lebih sering beri ayah kesempatan kerjasama. Nona jangan ngomong gitu. Aku dan Xiaochu memang tak ada hubungan. Baik, untuk mitra kerja sama kuartal ini, saya akan prioritaskan grup UE. Saya duluan pergi. Bye! Tang Xiwei. Masih bilang tak ada hubungan. Pak Chu sudah bilang. Mungkin dia cuma bicara sembarangan. Ayo pergi. Tang Shiyue. Lin Jie, kok kamu bisa jadi begini? Tang Shiyue, ketawa siapa sih? Setiap hari di sekolah, sok suci begitu. Gak tahu gimana caranya. Nego sama sepupu gua. Sampai gua terbaring sakit lama banget. Keadaanmu sekarang? Semua ini karena ulahmu sendiri. Kurang ajar. Cuma berani ganggu cewek. Pantas dipukulin. Ini ada yang punya sandaran berkata lancang padaku. Ini baju edisi terbatas kan? Kakak sepupuku yang beliin buatmu. Jangan kira berpakaian rapi seperti orang. Lalu bisa jadi Phoenix. Dengar ya, cewek jalangan tetaplah jalangan. Wut, puk, puk. Ah! Mulut jorok, lebih baik diam. Tang Shiyue, jangan kira dengan merangkak ke ranjang kakak sepupuku. Lalu semuanya beres. Cowok cuma cari kesegaran. Nanti saat kakak sepupuku buang kamu. Ku bikin kamu sengsara! Kita pergi. Tang Xiwei. Minggu depan keluarga kami ada acara makan. Nanti kakak sepupuku pasti ajak kakaknya ikut. Dia kan putri orang kaya yang diakui keluarga Cuk sebagai menantu. Kau ini apa sih? Jamuan keluarga. Iya nih. Gimana jamuan keluarganya nanti? Masa kau bawa si kelinci kecil itu? Sekarang orang-orang penting di kalangan kita. Pada tahu, kau bawa kabur cewek di pesta. Nggak lama lagi. Bakal nyampe ke kuping papamu. Kalau gitu, kenapa nggak boleh bawa dia? Pak Cuk bawa dia ke jamuan keluarga. Sama aja nih ngumumin. Dia calon nyonya Cuk masa depan. Dia nggak bakal sanggup lawan orang-orang rumit di sekitarmu. Dia cuma cewek biasa tanpa background. Kalau cuma cari sensasi, jangan kenalin dia ke keluargamu. Kecuali kau beneran suka. Jamuan keluarga Cuk nggak ada orang luar. Bawa dia, nggak bakal ada masalah. Kau benar tak tahu? Di kalangan kita, kau tahu berapa banyak orang mengincar keluarga Chu? Mengincar posisi istri Chu? Baru saja kau bawa dia masuk, kabar ini langsung tersebar kemana-mana. Jadi, kalau aku bawa dia bersama, semua orang akan berpikir aku menyukainya dan ingin menjadikannya istri Chu. Benar kan? Iya dong. Lau Chu, maksudmu apa nih? Wah. Minggu depan keluarga kami mengadakan acara makan malam. Nanti sepupuku pasti akan membawa kakaknya ikut serta. Wanita kaya sepertinya itulah calon menantu yang diakui keluarga Cuk. Kamu apa sih? Lagi pikir apa? Pak Chu sudah pulang? Pak Chu. Panggil namaku. Chu Jin. Kalau hanya coba-coba, jangan bawa dia bertemu keluargamu. Kecuali kau benar-benar menyukainya. Kenapa wajahku? Ada sesuatu nih. Minggu depan ada kenduri keluarga kami. Tang Shiyue. Temani aku ke sana.
Dia mau ajak aku ke kenduri keluarga. Bukannya nanti semua orang tahu hubungan kita. Tapi kita... Lagi ngomongin Tang Si Yue nih. Apa aku pernah bilang? Kamu punya hak nolak aku? Kenduri keluarga Tuan Chu. Aku ikut. Apa nggak aneh? Sekarang kan aku bosmu. Yang gajianin kamu. Mau terima gaji tapi nggak kerja gitu? Walaupun aku nolak, ada gunanya. Berani banget sekarang. Berkata jelek di depan gue. Berani banget sekarang. Mana berani? Paman Chu. Hubunganmu dengan Ajin. Kayaknya belum ada kemajuan. Aku sudah dengar soal acara makan malam itu. Maaf Paman, aku memang kurang becus. Tak bisa merebut hati Ajin cuman... Perempuan itu nggak tahu malu. Ngelanjaki ranjang Ajin. Aku nggak mungkin melakukan hal hina kayak gitu. Itu cuma cara-cara yang nggak pantas ditampilkan. Santai aja, calon istri Ajin nanti pasti bakal jadi mitra setaranya. Cewek kecil kayak gitu nggak layak. Kau juga datang ke acara makan keluarga ini. Biar dia tahu diri dan mundur. Beneran? Makasih ya Om Chu. Kan kamu sering nemenin Ajin. Coba ceritain dong. Dia ngasih apa sih ke Alu? Sampai bisa ngehipnotis gitu. Hah? Ini... Loh Tuan, aku juga nggak tahu. Ya udahlah. Lagian dia kan nggak mampu nanggung gelar Nyonya Chu. Aku nggak bakal setuju. Santai aja. Nanti masuk ke ruangan. Yang duduk di kursi utama itu ayahku. Sebelah kanannya ibuku. Hafalin mereka berdua aja. Yang lain nggak penting. Gimana kalau ibumu ngira kita pacaran beneran? Terus dia nggak suka aku dan nawarin 1 miliar buat ninggalin kamu? Tang Si Yue keluarga kami pedagang yang baik. Taat hukum dan patuh aturan. Bayar pajak tepat waktu. Nggak punya banyak uang tunai segitu. Hah. Maaf ya. Aku baca di novel. Bos besar biasanya digambarkan begitu. Katanya lagi, kalian naik helikopter kemana-mana. Aku ini bos besar. Bukan pemaksa. Tang Si Yue. Di atas wilayah kota. Dilarang ada helikopter. Kurang-kurangin baca hal nggak penting itu. Paman. Kemarin sepupuku bawa pergi seorang wanita dari pesta. Tahu nggak? Orang itu teman sekelasku. Keluarnya kan miskin banget. Aku sih yakin. Dia cuma ngincar uang sepupuku. Paman harus nasihatin sepupuku tuh. Linzie, Urusan sepupumu. Kapan urusanmu ikut bicara? diam. Salam kenal Paman Chu. Kak Anya, kok kamu datang? Pasti sepupuku yang menyuruhmu. Iya kan? Sudah kuduga. Mana mungkin sepupuku suka sama orang seperti itu. Kak Anya, sini. Duduk di sini. Ibu, Ngomong-ngomong, sepupuku mana? Kok nggak bareng kamu? Tuan muda sudah datang. Maaf bikin semuanya nunggu lama. Ada urusan di kantor. Jadi agak molor. semuanya aku Tang Si Yue. Ajin, ini kan acara keluarga. Bawa orang luar. Kurang ajar banget sih. Ayah kan juga bawa. Orang luar pulang. Aku belajar dari ayah. Kamu. Sudahlah. Kalau sudah datang, duduklah. Minggir. Kak Anya, kamu duduk sini. Ajin hari ini Anya masih ada di sini. Udah bawa cewek lain pulang.
Tidak pantas, bukan? Betul sekali. Nona Andengganmu kan punya pernikahan yang dijanjikan. Saat Cucin dan Nona An menetapkan perjanjian nikah, usia mereka masih kecil. Masih belum ingat apa-apa. Lagi pula, Bapak Cu tak pernah mengakui pernikahan ini. Jadi dia membawaku pulang. Nggak ada yang nggak pantas. Kelihatannya lemah tapi berani sekali bicara. Urusan keluarga Chu bukan giliranmu untuk bicara. Ayah, Dia pacarku. Juga calon istriku. Kok nggak boleh bicara? Ke sini. Tang Shue! Dasar tak tahu malu. Gagal mendekatiku, lalu incar. Sepupuku ya. Syah, aku tak pernah mencarimu. Kamu yang terus mengejarku, aku tak pernah menyetujui. Kau... Linzie. Tutup mulutmu sekarang juga. Dia calon istri sepupumu. Istri sepupu apa? Dia cuma bekas kepakai. Udah dinodain banyak laki-laki. Linzie! Siapa yang mengajarin? Kotor mulutmu. Gak punya tata krama ya? Duduk makan atau minggat dari sini. Melototin orang terus-terusan. Itu kasar banget loh. Maaf, Bu. Saya cuma terkesan sama kecantikan Ibu. Sangat lembut dan anggun. Jadi saya sampai terbuai. Pasti wajah Cucin mirip Ibu. Manis juga mulutnya. Ayah. Bukannya dari dulu ayah nggak setuju? Saya nikahin Anya? Kenapa sekarang ada orang lain di samping saya? Ayah malah marah. Walaupun Anya lebay, tapi di belakangnya ada seluruh keluargaan yang bisa bermanfaat bagimu. Dan gadis kecil yang kamu bawa pulang itu sama sekali tak punya latar belakang. Pokoknya, Aku tidak setuju kalian bersatu. Ayah, alasan keluargaan bisa mencapai posisi sekarang. Semuanya berkat aku. Melihat jasa mendiang kakek, aku membantu mereka. Karena itu, aku tidak perlu bantuan mereka. Pikirannya terlalu naif. Tak sanggup menanggung nama Nyonya Chu. Jika dia dilempar ke lapangan kekuasaan, dikhawatirkan akan dihabisi hingga tak tersisa. Aku akan mengajarinya. Apalagi jika dia tidak mau terlibat dalam hal ini. Aku juga tidak akan memaksanya. Dia punya hak memilih jalan mana yang akan ditempuh. Kamu benar-benar sudah berani melawan. Aku tak bisa membantahmu. Ayah. Apa kamu sudah sadar? Jangan bicara terlalu kasar nanti. Dia mudah takut. Paman Chu memanggilku hari ini. Artinya dia masih menghargai aku. Aku pasti tak boleh membiarkan Tang Shue mencuri perhatian. Nona Tang ini, putri siapa sih dari keluarga ternama? Bisa sampai menarik perhatian Ajin? Pasti latar belakangnya luar biasa. Aku cuma anak keluarga biasa. Kenalan sama Tuan Chu juga tak sengaja. hah iya dong. Rumahnya di pedalaman terpencil. Uang sekolahnya tuh dari kerja part-time sendiri. Mana ada duit? Entah dari mana. Dapat hoki segede itu. Sampai dipilih sepupuku. Benar-benar bukan siapa-siapa. Dan gak punya kelebihan apa-apa. Memang nggak cocok sama Aju. Tapi Nona Tang ini lumayan licik juga ya. Cuma modal muka doang kan? Anya emang kalah sih. Lagian, putri kaya kayak Anya. Mana mau berlagak merayu. Pakai cara rendahan begitu. Apa kalian di meja makan? Ke seorang gadis yang baru dikenal? Sok berlagak seperti itu. Itu namanya cara yang hebat. Memang aku belum setara Cucin sekarang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Sudah ketahuan asalmu dari kalangan rendahan. Etikamu mana? Ini sikapmu saat bicara dengan yang lebih tua. Paman ketiga ingat ya? Hidup makmurmu sekarang? Karena margamu Chu. Jadi aku sebagai yang muda mau bantu kamu. Maksudmu apa? Kalau berani kasar lagi. Pada tunanganku. Awas ku cabut saham receh. Di tanganmu itu
Sudah. Ajin susah payah bawa orang pulang. Malah ribut-ribut. Kurang ajar banget. Sudahlah, makan! Tang Xue, kamu memang jago banget. Kok semua mau membelamu? Nggak boleh. Aku harus cari cara. Usir dia dari samping Ajin. Aku ingat besok pagi kamu ada kelas. Malam ini aku antar kamu pulang ke asrama. Dia pacarku. Sekaligus calon istriku. Apa maksud perkataannya hari ini? Apa artinya? Mungkin cuma basa-basi situasional. Apa yang kuhasilkan dengan berpikiran aneh? Memang aku tak sepadan dengan Ajin. Tak punya prestasi. Tak punya kelebihan. Sedang memikirkan apa? Ternyata Tuan Chu juga dipaksa nikah. Kali ini. Kamu berakting bersamaku untuk menghadapi orang tuamu. Lalu gimana lain kali? Siapa yang bilang aku sedang berpura-pura? Barusan, Terima kasih Tuan Chu. Kalau tak ada urusan lain, aku duluan ya. Apa maksud perkataan Cujin barusan? Apa artinya? Bukannya sedang berakting? memang aku tak sepadan dengan Ayan. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Xiao Yue, kenapa kamu di sini? Kenapa nggak pulang ke asrama? Nuanwo, aku ada sesuatu mau nanya. Maksudku kalau Ada orang yang keren banget. Terus diajak kamu pulang ketemu ortu. Dan bilang dia serius sama kamu. Cucu ngajak kamu pulang ya? Bukan. Itu temanku aja. Oh. Truth? Tapi temanku ini sih, dia rasa nggak realistis. Karena dia hanya seorang. Orang yang biasa aja? Aduh. Sekalipun kamu orang hebat. Awalnya, dia pasti orang biasa aja. Lewat kerja keras sendiri, naik ke atas. Kayak aku. Sekalipun keluargaku kaya. Kalau aku nggak mampu, ayahku nggak akan kasih perusahaan. Serahkan saja padaku. Yu kecil. Kamu kan juara kelas di jurusan musik vokal. Piawai main piano, baik hati lagi. Hidupmu baru saja dimulai. Jangan terlalu merendahkan diri. Oh ya. Maaf, apa kamu dari jurusan musik vokal? Teman sekelas Tang Siwe? Ya, saya. Ada apa? Akhirnya ketemu kamu. Aku senior angkatan 4 satu jurusan. Kamu pasti juga tahu. Setiap tahun kampus kita memilih mahasiswa berprestasi. Untuk studi lanjut ke luar negeri. Selamat kamu terpilih. Saya? Tapi saya tak pernah mengisi formulir. Nilai kamu sangat bagus. Dan tak punya kebiasaan buruk. Aku yang matang-matangan merekomendasikanmu ke profesor untuk studi di luar negeri. Benarkah? Saya benar bisa pergi? Tentu, cepat tanda tangan. Kita berangkat 3 hari lagi. Aku tahu keluargamu miskin. Ini kesempatan bagus. Seharusnya kamu tak ingin melewatkan jadi orang sukses, kan? Nono Bena, bagaimanapun juga. Aku tak boleh berhenti di sini. jika tak ingin diremehkan, Harus berusaha jadi lebih baik. Raih setiap kesempatan yang ada. Terima kasih, Kak. Nanti ku beri kabar. Adik tingkat, aku pergi dulu. Bye-bye. Tang Siwe. Siapa orang tadi? Seorang kakak kelas. Dia baik. Aku masih belum bisa memutuskan. Bagaimana mengatakannya pada Chujin? Tunggu sebentar lagi. Sudah kuputuskan. Kamu beli tiketnya. Akhir-akhir ini kamu sering dekat kakak kelas itu? Aku
Pak Chu, aku ingin bicara denganmu. Aku mau kuliah ke luar negeri. Aku tidak setuju. Berangkatnya 2 hari lagi. Tiketnya sudah kubeli. Aku. 2 hari lagi? Kau baru kasih tahu sekarang padahal sudah lama rencanakan ini. Ikut kakak kelasmu itu ya? Kakak kelas yang bantu daftarin aku. Ikut denganku. Tang Xiwei jangan lupa. Sekarang aku majikan sekaligus pemberi pinjamanmu. Sudah aku bilang. Tidak boleh. Ya, aku memang masih berutang 100 juta padamu. Tapi pasti akan kubayar. Kalau memang tidak percaya, Aku bisa bikin surat hutang. Sekarang sudah mau lepas tangan. Tang Xiwei, keterlaluan kau berani melawan. Mau kabur dengan pria lain. Bukan itu maksudku. Lepaskan. Tang Xiwei sudah mengajarimu selama ini. Tak kusangka, orang pertama yang kau tonjok malah aku. Benar-benar jadi pemberani ya. Cujin aku. Cujin. Kenapa? Kenapa semua keputusanmu? Tidak pernah kamu bicarakan dulu denganku? Maaf. Aku bikin kamu kaget. Aku mau cari Peijin. Kamu istirahat yang nyaman di rumah. Jangan takut. Aku tidak pulang malam ini. Bukannya kau sudah bawa pulang? Si kelinci kecil itu? Kenapa? Gagal beres? Entah apakah aku membuatnya takut. Tiba-tiba bilang mau sekolah ke luar negeri. Itu pun bareng seorang senior. Pria entah dari mana munculnya. Jangan-jangan kamu cemburu? Aku sih ngomongin kamu. Kamu kan lebih tua 8 tahun darinya. Di usianya sekarang, lagi fokus berjuang. Sekolah ke luar negeri kenapa? Tang Xiwei, tidak bisakah kau percaya padaku sedikit? Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu bisa memanfaatkanku. Aku bisa bantu kamu hindari semua risiko. Goblok banget. Jangan-jangan kamu takut kelinci kecil lari dengan orang lain setelah ke luar negeri? Lao Chuha. Kamu kurang percaya diri amat. Gimana kalau benar? Soalnya kan lebih tua 8 tahun darinya. Cujin benar-benar tak pulang semalam. Mungkin dia emang nggak mau lihat aku. Udahlah, mending aku balik ke asrama. Daripada numpang nganggur di sini. Halo kakak tingkat. Aku tahu. Sekarang juga aku beli tiket pesawat. Bangun pagi-pagi banget. Buru-buru pulang cari kelinci kecil ya? Udah, jangan makan. Mau kemana? Antar aku ke rumah pakai mobil. Ada apa? Tang Xiwei kabur dengan orang lain. Wah, kelinci kecil seberani itu ya. Kemarin aku udah curiga. Di kampus dia nggak punya kehidupan sosial rumit. Kalau mau rekomendasi studi ke LN, mahasiswa baru paling ideal. Kok bisa tiba-tiba muncul orang yang nggak dikenal sama sekali? Senior merekomendasikannya. Kamu pergi ke kampus ID, selidiki sampai jelas. Pasti ada masalah di sini. Hehe. Mau kemana? Tangkap orang. Senior, bukannya kita cari guru untuk kumpul?
Aku tidak pergi. Aku mau pulang. Bodoh. Dasar otak udang. Nona An, semua ini ulahmu. Kuliah ke luar negeri palsu, kamu sengaja. Mana mungkin bohong? Aku benar-benar mau mengantarmu kuliah ke luar negeri. Aku tidak pergi. Aku mau pulang. Tang Shiyue, bukan kau yang putuskan. Aku bahkan mengirim jet pribadi untuk mengantarmu ke luar negeri. Kuharap kau minggat jauh-jauh. Hilang selamanya dari depan Cujin. Aku tahu kau suka Cujin. Tapi kalau Cujin tahu perbuatanmu, dia malah akan makin membencimu. Dan kalian ini jelas menculik. Itu ilegal. Aku benar-benar tak paham Cujin. Suka kamu apanya? Bego banget. Di depan orang lain, cuma terlihat seperti kamu studi ke luar negeri. Kan kamu sendiri yang bilang ke Culu, mau ke luar negeri. Masa ya? Kamu mengira Cujin. Bakal rendah diri cari kamu? Diam saja ngapain? Ikat dia. Aduh. Kalau jagain aku buat apa? Kejar dia pengecut. Kakak Api, dia ngotot mau ke luar negeri. Aku kasih dia kesempatan. Dia cari segala cara dekati kamu hanya untuk uang Ajin. Pertama kamu kasih Tang Yu 300.000. Buat nikahkan Tang Shiyue. Terus atas nama studi, mau kirim dia ke luar negeri. Anya. Ikut campur terlalu jauh kamu. Kakak Api, dengar dulu penjelasanku. Jaga mereka baik-baik. Hubungi polisi. Aku akan laporkan dia. Ya. Jin. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini, Ayan? Memangnya kau suka apa padanya? Jin. Maafkan aku. Aku waktu itu bukan sengaja. Mau bertengkar denganmu. Kenapa menangis? Aku tidak marah padamu. Aku juga salah. Bukan, aku yang terlalu bodoh. Terlalu mudah percaya pada orang. Jadi baru merepotkanmu. Karena waktu itu, mereka semua bilang aku tidak sepadan denganmu. Makanya aku ingin berusaha keras, tingkatkan diriku. Jadi baru menangis. Aku kira aku benar-benar punya Kesempatan belajar ke luar negeri. Nangis terus, makeupmu luntur. Tang Shiyue. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Jadi, di dalam hatiku, yang penting aku senang. Lagi pula, aku juga merasa aku nggak pantas sama kamu. Pulang dulu yuk. Tenang saja Pak Chu. Percobaan penculikan penganiayaan disengaja? Udah cukup buat dia masuk bui beberapa lama. Baik banget sih. Tahu diri udah salah ya. Pokoknya maaf ya udah bikin ribet. Yue. Santai aja. Aku udah anterin kamu pulang. Ketemu orang tua pula. Kamu masih nggak mau naikin statusku? Naik status? Naik status apaan? Sekarang di kalangan kita lagi rame kabar. Cujin bawa calon istri pulang. Jadi, kamu nggak mau kasih aku status resmi? Jadi, nggak mau pertimbangin buat kasih aku status resmi? Masa sih? Mereka semua mikir, aku bakal jadi Nyonya Chu masa depan. Enggak. Kamu selamanya tetap Nona Tang. Nggak perlu pakai nama marga orang. Tentu saja. Kalau kamu mau menikah denganku, aku akan sangat senang. Aku... Kalau kamu tidak mau.
Kamu berhak menolak. Sudah bangun? Kok bangun pagi sekali? Bukannya kamu bos? Bos juga harus bekerja. Hmm. Penasaran ya? Nanti kamu bisa datang ke perusahaanku. Serius? Setelah kamu pulang sekolah, aku suruh asisten jemput kamu. Oke. Pak Chu, Nyonya Tang sudah datang. Yue, kamu sudah sampai. Silakan duduk dulu. Tunggu sebentar ya. Tolong kumpulkan data. Mitra yang sudah terpilih untukku. Yui Group, kita baru kerja sama sekali. Perlu saya ambilkan? Iya. Boleh pergi. Kenapa? Wanita kantoran di sini keren banget ya. Karismanya beda semua. Memang benar sih, waktu kita melakukan hal yang disuka, emang selalu ada nuansa spesial. Mereka nggak suka kerja kok. Mereka itu suka duit yang diperoleh dari kerja buat aku. Nih, nanti kamu juga bakal jago banget. Konservatori Hwajong, punyaku. Bukannya kamu mau lanjut belajar? Nggak harus ke luar negeri. Kacu Kang, konservatori terbaik sekarang. Tapi apa nggak dianggap nyogok gini? Jangan-jangan kurang pantas. Sebelum ketemu kamu hari itu, nilai dan data-datamu udah aku kirim ke Profesor Hwajong. Kata mereka kamu potensial banget. Makanya, ini bukan nyogok. Aku cuma ngajuin surat lamaran buatmu aja. Tapi itu juga berkat kamu. Kalau enggak, setiap tahun banyak banget pelamar. Kapan mereka bakal perhatiin kamu? Makasih. Yue. Sebenarnya kadang-kadang mumpung ada sumber dayaku, nggak salah juga dimanfaatin. Tahu nggak? Bisa bikin orang rela ngelakuin sesuatu buat kamu, itu juga kemampuanmu. Nggak ada salahnya kok. Masuk. Halo Om Tante. Papa Mama, Santai aja duduk deh. Kami cuma mampir. Ajin minta bantuanku. Ngerekomendasin kamu ke Profesor Hwajong College. Surat penerimanya udah kamu terima kan? Tante yang merekomendasikan saya. Terima kasih banyak. mamaku dulu waktu di Hwajong, itu orang top, juara 1 sekampus. Wah, hebat sekali Tante. Meskipun udah dapat surat penerimaan, jangan lengah dulu. Pemuda-pemudi harus punya ambisi naik ke atas. Sudahlah. Hari ini kan tidak ada orang luar. Jangan sok menggurui di sini. Xiao Yue, boleh aku panggil kamu begitu? Tentu saja boleh. Pamanmu ini sudah terbiasa jadi kepala rumah tangga. Mau ngomong sama siapapun juga pasti sok menggurui. Jangan tersinggung ya. Enggak kok, Cujin hebat seperti ini. Berkat didikan paman, bisa dapat nasihat dari paman justru bagus. Tentu saja dong. Xiao Yue, kamu masuk sekolah bulan September ya? Iya. Temani tante jalan-jalan dong. Kita bisa lihat-lihat. Apa ada barang yang kamu butuhkan? Tante yang beliin buat kamu? Pakai kartu Ajin. Baiklah. Aku pergi dulu. Dari Mikisin Naya. Kita kan ayah dan anak, ngomong terima kasih buat apa? Sebenarnya, aku ingin cari jodoh buat kamu, yang keluarganya berkecukupan. Kalau begitu, kamu juga bisa lebih santai. Sekarang sih, yang penting kamu senang. Jadi kapan nikah nih? Kamu sudah 30 tahun. Ayah ingin buru-buru punya cucu. Pak, Yue masih muda. Nanti kalau dia lulus baru kita nikah. Soal anak, karirnya baru dimulai. Aku tidak mungkin menghalangi dia Menjelajahi masyarakat sendiri. Tunggu beberapa tahun lagi ya.
Oke, jangan diantar lagi. Nanti sampai ke kelas juga. Nanti pulang sekolah. Jangan lupa telepon aku. Aku jemput. Iya, Pak Chu. Aku pergi dulu. Cium aku dulu. Benar-benar pergi ya? Kita lulus loh. Yay! Datang kok nggak bilang, cuma berdiri di sini melamun. Nggak melamun. Aku sedang memandangmu. Ayo Nyonya Tang. Aku punya hadiah untukmu. Apa sih ini? Penuh rahasia banget. Selamat wisuda. Cujin baik banget ya. Hadiah ini bikin aku seneng banget. Dan satu lagi. Komunitas cello. Aku tahu kamu suka. Dibikin khusus buat kamu. Jangan mikirin apa-apa. Cuma pengen ngasih tahu. Aku bisa jadi pendukungmu. Kamu bisa berani memulai apapun yang kamu mau. Cujin. Aku kan lebih tua 8 tahun. Ketinggalan banyak waktu sama kamu. Selain barang-barang, nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Tapi, Aku tetap mau tanya, mau nikah sama aku? Kamu hadiah terbaik buatku.